ini ternyata tantangannya cukup lumayan. Jadi yang membuat berat saat ini bukan berat, yang lebih menantang, karena pilihan hidup ini cuma dua, kita tertekan atau tertantang, dan saya merasa tertantang. Ustaz Abdul Aziz, ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fi umrik. Alhamdulillah hari ini. Selamat milad, masya Allah. Jadi ada yang sebut barakallahu fi umrik, yang sudah terkena modernisasi spiritual. Karena kan familiarnya dari dulu barakallahu fi umrik ini nggak ada yang tahu. Saya masa kecil-kecil, remaja sampai umur 25 tahun, maka nggak kenal apa itu barakallahu fi umrik. Nah, tapi kemudian modernisasi spiritual, meningkatnya ilmu pengetahuan tentang keagamaan, terbukanya media informasi tentang hal-hal agama, nah, kemudian mulailah ada pembaharuan cara mengucapkan selamat ulang tahun. Barakallahu fi umrik. Nah, hari ini pun juga sama. Kita juga sama-sama ngucapin selamat ulang tahun nih. Ya, buat Dirgahayu TNI ke-76. Barakallahu fi umrik juga, tapi bukan umrik, umruhu ya. Umruhum, karena mereka banyak kan. Ya, Jamaah. Jadi saya alhamdulillah karena berkat kasih saya Allah lahir di hari nasional juga. Kalau dulu saya bangga, kalau sekarang mulai agak kurangi bangganya sih. Kenapa, Ustaz? Kalau dulu saya kalau ulang tahun itu dirayakannya mewah. Seluruh Itu pesawat tempur itu bolak-balik di atas rumah saya. Betul. Tanknya, konvoy ya. Banyak. Kalau sekarang sudah mulai sepi, nggak sekuat dulu karena entah apa permasalahannya. Wallahu alam lah, masalah politik kita nggak ikut campur. Yang jelas pamor TNI dulu dengan sekarang ini ada sedikit perbedaan. Jadi kalau sekarang ini kalaupun ada perayaan-perayaan hanya tempat-tempat ya mabes khusus saja gitu kan. Kalau dulu nggak, memang hari TNI saya masih ingat, saya kecil-kecil sebuah kebanggaan. Jadi kalaupun ada pun yang lupa sama ulang tahun saya karena 5 Oktober, bagi saya nggak pernah kecewa karena negara mengingatnya. Dirayakan nasional. Dirayakan secara nasional gitu kan. Hampir mirip dengan orang yang ulang tahunnya 17 Agustus. Tapi kalau saya disuruh milih, Pak Aziz mau kira-kira kalau boleh milih nih sebelum lahir ke bumi, mau lahir 17 Agustus atau 5 Oktober? Tetap 5 Oktober. Kenapa? Karena di hari kemerdekaan 17 Agustus itu banyak polemik. Polemik maksudnya ada yang menyatakan hari kemerdekaan itu 17 Agustus. Ada yang berpendapat justru tidak atau sebelum itu. Kemudian yang kedua, makna kemerdekaannya saya juga membingungkan. Kita merdeka dari penjajahan atau merdeka dari peperangan atau merdeka dari apa? Karena sampai hari ini masih banyak. Saya mohon maaf nih sebelumnya nih, saya belum melihat bentuk-bentuk kemerdekaan dalam tanda kutip. Ya kalau soal diperangi secara fisik memang tidak gitu. Tapi dalam artian kemerdekaan secara umum saya belum nampak. Jadi sehingga saya bingung. Jadi makanya untung saya nggak lahir 17 Agustus. Sehingga saya tidak hidup dalam ambigu kebingungan. Apanya yang merdeka gitu. Terhindar dari polemik. Terhindar dari polemik kan. Tapi karena lahir 5 Oktober, insya Allah dia nggak ada masalah. Nggak ada polemik di situ. Semua sepakat 5 Oktober. Nah, kemudian hari lahirnya TNI. Kemudian semua hal yang terkait dengan sikap-sikap pendidikan yang ada dalam TNI, kemudian kecintaan kepada negara, kemudian kedisiplinan yang diajarkan oleh TNI, kemudian juga jiwa nasionalis yang diajarkan kepada keluarga TNI. Nah, walaupun secara pribadi saya tidak dari keluarga TNI, tetapi saya merasa lebih banyak mengadopsi pembelajaran-pembelajaran yang ada dalam dunia TNI daripada yang mungkin merasa keluarga TNI. Terutama dalam hal yang terkait dengan kecintaan kepada negara. Jadi ada orang teriak-teriak cinta kepada negara, apalagi kita pemuda kan. Ada yang teriak-teriak cinta kepada negara, bahas nasionalis, dibuat spanduk. Kalau dulu modelnya sablon, nah, kalau sekarang sudah model banner. Macam-macam kata-kata yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kecintaan kepada negara. Sementara bagi saya itu satu hal yang lucu. Karena yang teriak sendiri tidak berbuat apa-apa. Hanya teriak ya? Hanya teriak. Kebanyakan begitu. Kadang-kadang mereka buat, tantang kita para pemuda, buat sesuatu untuk bangsa dan negara. Dia yang teriak karena digaji bulanan. Betul. Sementara kita buat tanpa dibayar, tanpa digaji bulanan, tidak ada kewajiban dari atasan. Murni lahir dari jiwa sendiri, kita buat sesuatu untuk mengharumkan nama negara. Kemudian untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi
bangsa dimulai dari hal yang mungkin ya kecil-kecil. Saya masih ingat dulu skalanya kecil-kecil. Dimulai dari ya tempat tinggal saya, kemudian mulai terus naik lagi sampai akhirnya skala internasional. Jadi semua dimulai dari bawah. Jadi prestasi antum internasional, Ustaz. Kalau nggak salah anak dapat penghargaan dari ingatin anak, Ustaz. Kalau disebut prestasi, saya tidak merasa itu prestasi, tapi saya lebih menyebut itu hobi. Nah, dia beda ya prestasi. Kalau prestasi adalah sesuatu yang dikejar setelah sampai selesai, itu prestasi. Kalau saya enggak, saya merasa itu hobi. Jadi meskipun contoh, kalau kecintaan, bicara tentang kecintaan kepada negara tadi, saya mengibarkan bendera merah putih itu di negara tetangga, di negara sebelah. Kemudian kalau saya pun naik ke atas panggung, dipanggil ke atas panggung di negara-negara orang, saya tetap bawa khasnya saya, yaitu saya bawa bendera, yaitu bendera merah putih. Kemudian karena saya tetap mengakui dimanapun saya tinggal, kata orang di mana langit bumi dipijak, langit dijunjung, kita mesti menghargai di situ. Saya menghargai kebudayaan yang ada di setempat, tetapi saya tetap mengatakan saya putra Minangkabau dan saya anak putra Minangkabau dari Indonesia. Jadi bendera yang saya bawa tetap bendera Indonesia, apapun adanya. Dan alhamdulillah saya dipercaya jadi Duta Jenius Indonesia. Nah, kemudian karena memang selama ini banyak, sebenarnya kalau dikatakan jenius, saya nggak jenius-jenius banget. Cuman karena kebetulan begini, saya belajar satu hal yang saja, perbedaan antara orang pintar dan orang cerdas. Kalau orang pintar segi bahasa, yang saya tahu, kepintaran adalah kemampuan memori otak manusia menyimpan informasi. Itu disebut dengan kepintaran. Ini faktor genetik. Orang yang IQ-nya tinggi itu disebut pintar. Dia belajar mudah, menghafal mudah, segala macam mudah. Sebab memori otaknya memang berbeda, RAM-nya berbeda. Nah, jadi sehingga kapasitas speknya beda ya. Speknya beda. Jadi kita harap maklum kalau itu tuh orang-orang pintar. Tetapi kecerdasan bukan faktor genetik, tapi faktor pilihan. Nah, saya memilih cerdas saat itu. Jadi apa itu kecerdasan? Saya banyak belajar dari nasihat-nasihat Om Bob Sadino, almarhum Om Bob Sadino, tentang perbedaan orang bodoh dengan orang pintar, kan begitu. Nah, ternyata ada perbedaannya di situ. Jadi saya belajar lebih cenderung kepada menjadi orang yang cerdas. Bagaimana menjadi orang cerdas? Orang cerdas adalah orang yang mampu memanfaatkan semua potensi keterbatasan yang ada pada dirinya dan memanfaatkan potensi yang ada pada orang lain. Saya tahu apa kekurangan dan kelebihan saya, dan saya tahu apa kekurangan dan kelebihan orang lain. Sehingga saya kumpulkan orang-orang jenius yang ada di Indonesia. Saya masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, ke akademi-akademi, kemudian dalam berbagai tingkatan, mulai dari sekolah tinggi sampai universitas. Saya masuk ke situ, lalu kemudian saya dekati semua mahasiswa-mahasiswa, dan bagi mereka yang punya prestasi, keunggulan dari cara berpikir, keunggulan dari berprestasi, saya bentuk dalam satu tim. Sehingga saya yang merasa belum pintar atau belum bisa dikatakan tidak terlalu jenius amat, tapi karena di bawah saya banyak orang-orang jenius, sehingga saya jadi ketuanya. Karena pilihannya begitu, karena di saat saya tidak mampu mengejar mereka, maka saya harus lompatkan mereka. Jadi pakai sistem dulu di tahun 2008, 2009 Agim sering itu mengajarkan tentang bagaimana teknik mengupgrade diri. Agim masa itu. Dan saya belajar dari situ, saya pikir-pikir betul juga. Di saat kita tidak mampu mengejar orang itu dengan jalur yang sama, maka lompati ke atasnya dengan jalur yang berbeda. Otomatis memang perjuangannya berbeda juga sebenarnya. Tapi yang jelas, karena di jalur yang sama, contoh ada orang yang jalurnya itu jalur lurus dan dia sudah jauh, sedangkan kita jauh tertinggal. Di jalur lurus itu banyak rintangan juga. Saya sudahlah tertinggal, rintangannya pun belum tahu. Maka tekniknya adalah buat jalur satu lagi, jalur melingkar satu lagi, tetapi lampaui dengan kecepatan yang berlebih, kemudian dengan pengorbanan yang berlebih, sehingga terlampaui. Jadi sehingga dianggap Duta Jenius Indonesia karena banyak membina pelajar, pemuda, mahasiswa, baik di Indonesia, di Malaysia. Kemudian dan jumlahnya di Duta Jenius Indonesia ini kalau sampai hari ini sudah hampir 340.000, hampir mendekati 340.000. Saya masih ingat semua data dari semua tim yang pernah ada. Ya selama bertahun-tahun kita buat ya.
340.000 pelajar dan mahasiswa dalam dan luar negeri. Dan mereka semua banyak mahasiswa berprestasi. Ada yang skala nasional, internasional. Mereka ikut perlombaan tingkat internasional. Nah, yang dilihat orang ketuanya. Iya. Kan gitu. Ini nggak salah nih kita kedatangan tamu. Yang dilihat orang kan ketuanya. Iya. Padahal sama seperti kalau saya melihat nih teorinya kayak sebuah perusahaan. Belajar dari Om Bob Sadino tadi. Apa yang saya belajar dari Om Bob Sadino? Tidak jarang perusahaan-perusahaan besar itu dipimpin oleh orang yang cuma cerdas tapi tidak pintar. Secara secara akademik maksudnya ya. Artinya yang dia pekerjakan karyawannya, orang-orang pintar dijadikan karyawan. Orang-orang yang nilainya tinggi di kampus, kemudian yang secara teorinya bagus segala macam, atau IPK-nya tinggi, itu dipekerjakan sebagai tim khusus atau tenaga ahli kah namanya. Pokoknya mereka karyawannya. Singkat cerita digaji bulanan. Yang menggajinya adalah kebanyakan justru yang sekolah nggak tinggi-tinggi amat. Yang nggak naik kelas ya. Biasa-biasa aja. Yang dulu waktu kecil-kecilnya bandel kan, nggak naik kelas. Dibilang nggak punya harapan, nggak punya masa depan. Sering digitukan, saya sendiri juga pernah digitukan. Jadi singkat cerita, orang-orang seperti itu ternyata yang mampu membuatnya, karena dia berpikir begini. Dia tahu dia nggak akan bakal diterima di sebuah perusahaan lain. Dia bikin perusahaan sendiri. Kalau dia melamar pekerjaan, orang nggak mau mempekerjakan dia. Karena apa? Karena dia dianggap nggak punya harapan dan lain-lain. Akhirnya dia bikin perusahaan sendiri, lalu kemudian maju dan berkembang. Yang dia pekerjakan adalah dulu kawan-kawannya yang duduk paling depan, yang juara 1, juara 2, yang selalu kalau ditanya tunjuk tangan selalu benar, dan nilainya paling tinggi, itu dipekerjakan. Nah, saya belajar dari cerita Om Bob Sadino seperti ini, kata saya menarik, betul. Jadi intinya, saya dapat predikat Duta Jenius Indonesia bagi saya sendiri, bukan karena saya jenius-jenius amat, bukan berarti saya berlindung kepada Allah. Astagfirullahaladzim, saya tidak mengingkari nikmat Allah. Nah, tetapi dalam bab lainnya, ini dalam bab tasawuf ini kan berbeda-beda ya. Saya mengakui nikmat Allah itu ada, tetapi saya tidak merasa kita jenius-jenius amat. Tapi sebanyak yang sudah Allah anugerahkan, Allah SWT berikan kelebihan, dan kelebihan itu wajib kita akui dan kita syukuri. Itu mungkin sebabnya antum mendirikan pesantren ya? Kalau membuat pesantren ini, gimana ceritanya? Begini nih Ustaz. Tadinya cita-cita saya yang ini yang dalam dream book ya. Saya punya dream book Ustaz. Plan ya? Ya, kalau saya kenal dream book ini sejak tahun 2006, 2007. Itu salah satu guru saya, master saya, mentor saya dalam dunia hal-hal yang terkait dengan dunia motivasi, Mr. Tung Desem Waringin. Beliau adalah motivator pertama yang saya idolakan, dan saya suka dengan materi-materi training beliau karena lebih realistis bagi saya. Bagi saya pribadi lebih realistis. Jadi di sanalah saya kenal yang namanya dream book, atau istilahnya buku untuk plan masa depan. Nah, dalam dream book saya yang saya cita-citakan itu membangun universitas. Tadinya nggak kepikir soal bangun pesantren, tapi saya lebih cenderung bangun universitas. Alasannya begini. Pertama, kenapa saya tidak terpikir soal membangun pesantren? Karena saya mengukur badan dengan bayang-bayang. Saya bukan ahli fikih, saya bukan ahli bahasa Arab, saya bukan ahli nahwu, saya bukan alumni Mesir. Nggak ada LC di belakang nama saya dan lain-lainnya, bukan MA, Master Agama. Kemudian dalam dunia spiritual saya juga bukan ustaz sebenarnya. Ini di kampung ini nih, saya diangkat jadi ustaz. Saya lebih banyak itu naik panggung dalam dunia trainer, motivator. Saya lebih banyak mengisi kegiatan-kegiatan motivasi sebenarnya, bukan di atas mimbar. Tapi waktu kecilnya memang saya dari kecil sudah mau balik cilik nih. Kecilnya dari dunia para ustaz ya namanya, kata orang kan, mulai dari mau balik cilik. Itu sejak tahun 88, 87, 88 saya sudah naik mimbar. Jadi mau balik cilik, masa itu masih tren-trennya ceramah model gayanya Ustadz Zainuddin MZ. Saya juga kayak begitu dulu kecilnya. Karena kalau nggak kayak gitu ceramah dulu kurang tenar. Tapi lalu kemudian vakum, terjun ke dalam dunia bisnis.
lalu kemudian tertarik dengan dunia motivasi, akhirnya jadi trainer motivator. Dan saya merasa baik dari sisi jiwa, saya lebih senang di situ. Kemudian yang kedua, dari sisi penghargaan, saya lebih senang menjadi seorang trainer motivator ketimbang ustadz. Ini kita harus pilah-pilah dulu bahasanya. Karena yang saya sampaikan di atas panggung sebagai seorang trainer dan motivator hampir sama dengan yang disampaikan oleh para ustadz. Bedanya cara. Beda cara. Yang pertama beda cara. Kemudian beda metode. Kemudian beda dalil. Kalau di dalam dunia trainer motivator lebih kepada dalil pembuktian, hasil uji apa namanya? Jadi begitu. Jadi kesimpulannya berbeda. Kalau di mimbar kita membacakan dalil yang orang suka nggak suka, percaya nggak percaya, dia harus yakin. Kalau nggak yakin nggak beriman. Nah kan begitu. Tapi dalam dunia trainer nggak begitu, sama seperti dunia akademik kan, nggak bisa mengatakan sesuatu tanpa hasil uji riset dulu. Nah, kemudian intinya ya semua yang dikatakan itu adalah hasil survei, hasil uji riset, kemudian apa hasilnya, terbukti atau tidak, baru boleh disampaikan. Nah itu bedanya. Jadi hanya beda metode. Kemudian yang terakhir itu beda penghargaan. Saya melihat saat ini penyakit umum masyarakat dalam dunia spiritual. Orang tidak lagi menghargai ustadz. Padahal mereka, para ustadz ini adalah orang-orang yang mengantarkan kebahagiaan. Kalau seperti kata Profesor Salma Danis kemarin, ini para nabi. Para nabi, pembawa berita. Nah, pembawa berita. Tetapi persepsi orang kalau sudah mengarah kepada para ustadz, para calon mertua pun takut kalau anaknya nikah sama calon ustadz kan. Makan apa? Hidup cuma dari amplop. Diremehkan karena faktor amplopnya gitu kan. Makanya saya lebih tertarik dalam dunia trainer motivator. Kenapa? Maaf nih. Kalau ustadz naik panggung, ustadz biasa naik panggung, naik ke atas mimbar, jemaah diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terus jemaah diam. Para motivator naik panggung, semua orang tepuk tangan. Baru dia naik, belum ngomong nih. Baru dia mau naik, semua audien tepuk tangan. Wah. Jadi suasana atmosfer. Suasana riuh kan. Kemudian sampai di atas panggung dia teriak. Karena saya muslim, saya tetap apapun adanya saya menggunakan salam tetap assalamualaikum karena saya muslim. Walaupun sesudah itu nanti saya tambah dengan salam sejahtera bagi yang tidak seakidah dengan saya. Tapi yang jelas kita merasa dihargai, ada penghargaan di situ. Baik penghargaan dari sambutan, kemudian honornya juga beda. Beda. Maaf cerita, saya karena belajar dari sisi ini bukan karena kita mengejar dunia, tapi ini mungkin sebuah pemikiran umum untuk kita, terutama para pengurus-pengurus masjid. Sebagai seorang trainer, honor terendah kita itu bisa sampai 3 juta per jam. Ya kan? Itu paling rendah. Kita dipakai oleh perusahaan untuk ngisi motivasi atau mentraining tentang dunia manajemen perkantoran, atau tentang kedisiplinan, atau tentang leadership, atau tentang apalah. Itu udah murah, Sir. Iya, itu termurah. Maka saya katakan, honor termurah sebagai seorang trainer itu honornya 3 juta 1 jam. Kita itu sudah di luar akomodasi ya. Iya. Nah, kita sudah bersih. Kita diundang datang, kemudian tiket pesawat kita pulang pergi dibayarkan, lalu kemudian kita ditempatkan di penginapan hotel yang bagus, lalu kemudian dari hotel nanti kita dijemput dengan kendaraan dibawa ke lokasi acara, lalu kemudian di lokasi acara kita bicara mau berapa jam. Nah gitu. Itu paling rendah 3 juta per jam. Itu paling rendah. Kalau harga paket beda lagi gitu kan. Sementara kita lihat ustadz-ustadz kita, maaf nih, ini untuk pemikiran bagi BKMT kan, ya. Kemudian pengurus-pengurus masjid yang selalu meremehkan ustadz. Mereka kadang-kadang diundang lewat SMS saja. Ustadz, ada waktu kosong? Jawab, ada apa tuh? Bisa ngisi wirid nanti sudah maghrib ustadz? Boleh insya Allah. Udah datang aja lah. Udah datang nanti pulang aja lah, nanti dikasih amplop. Kadang lupa ngasih amplopnya. Kadang-kadang lupa. Ini bukan berarti ini babnya berbeda ya. Iya, betul. Sebagai seorang dai, kita mengandalkan diri ini untuk ikhlas bergantung hanya kepada Allah. Tidak berharap apapun kepada makhluk. Tapi sebagai seorang pengurus dan masyarakat ataupun umat, kita wajib memikirkan kesejahteraan para dai, ulama, atau para ustadz-ustadz kita. Jadi ini dua hal yang berbeda.
Oke, babnya ini berbeda. Nah, jadi saya merasa karena melihat guru-guru saya yang sangat saya hormati. Saya punya guru, saya sangat menghormati. Tapi saat dia diundang sama orang lain, jemaah nggak bisa menghormati guru saya seperti saya menghormati dia. Saya berkhidmat kepada guru karena saya diajarkan untuk, sudah biasa dari kecil diajarkan untuk berkhidmat kepada ulama. Jadi kalau ada ulama kita ya kadang-kadang dia pun salah, kita tetap merasa lebih salah kita. Jadi begitulah cara berkhidmat. Ada kata orang itu taklid ya, tapi bukan salah dalam artian hukum agama, tapi salah secara dia pribadi. Kadang-kadang dia pemarah kan, guru kita. Tapi ya karena dia seorang guru kita, ya kita terima dia pemarah. Dan kita tetap memuliakannya, mendoakannya, menyanjungnya. Saya diajarkan dari kecil seperti itu. Karena saya besar di Pulau Jawa, di sana ulama-ulama, ajengan, segala macam itu memang saya lihat memang sangat dihormati oleh para santri-santri. Jadi ya, intinya seperti itu. Kita sangat memuliakan guru kita. Lalu kemudian guru kita ini diundanglah sama masyarakat, pengurus masjid untuk mengisi ceramah. Kita biasanya kalau guru kita nih ngomong, kita serius dengar, tawaju dengar, duduk paling depan di depan guru, kita buka hati, buka telinga, dengar, karena ilmunya mahal. Yang buat kita sakit hati, guru kita diundang, lalu kita temani. Masyarakatnya dengar kajian sampai tidur. Udah selesai pulang, nanti dikasih amplop sedih. Kita yang sakit hati sebagai murid. Kenapa guru kita direndahkan begitu? Ini saya alami masa-masa sebelum kenal dunia trainer, dunia training. Lalu kemudian saya kenal dunia training itu di tahun 2004. 2004 saya baru kenal dunia training. Kemudian dari situ saya mulai tertarik dengan. Ternyata kita lebih merasa dihargai kalau konsepnya menggunakan konsep trainer. Kemudian para trainer-trainer itu sendiri, maaf nih, walaupun banyak realitanya, pembicara di atas panggung itu tidak lebih baik waktu dia di bawah panggung. Apalagi para trainer dalam dunia bisnis seperti multi level marketing kan. Trainer-trainer multi level marketing begitu juga. Di atas panggung pakai dasi, dia teriak-teriak, kehidupannya gitu-gitu aja, pindah dari satu bisnis ke bisnis lain, pindah dari bisnis ke bisnis lain. Nggak ada yang betul-betul kaya raya dari satu bisnis itu. Kalau bukan ownernya atau top leader 001-nya, nggak juga realitanya kan begitu. Tetapi terlepas dari itu semua, tetap dia dihargai. Dia diberi penghargaan karena orang tahu ilmu itu mahal. Padahal yang dia sebut bukan Quran dan hadis, tapi dia dihargai. Coba bayangkan apalagi jika seorang trainer mampu memadukan antara konsep trainernya dengan spiritual. Berarti hari ini yang antum sedang buat memadukan itu. Memadukan keduanya. Saya buat keduanya karena saya tidak ingin juga menciptakan Firaun yang akan merasa dirinya sebagai Tuhannya, orang-orang ateis yang akan merasa semua terjadi karena kehebatannya. Saya nggak mau menciptakan orang begitu. Saya juga tidak mau menciptakan Korun yang kemudian dia sukses berhasil dengan kekayaannya, lalu kemudian dia menganggap dia semua yang paling hebat. Saya juga nggak mau menciptakan itu. Jadi intinya kita padukanlah antara dunia trainer, teknik metode-metode yang biasa digunakan dalam dunia training, kemudian dengan dalil-dalil yang ada dalam dunia training, kemudian dengan spiritual agar kepala orang ini terisi, hatinya juga terisi. Dan saya setuju dan senang dengan seperti yang disampaikan Dr. Ar-Razi. Lebih tertarik saya kepada dunia tasawuf karena ini bab hati, karena sudah terlalu lelah selama menggunakan metode training, menggunakan logika. Akhirnya berjumpa dengan tasawuf, akhirnya sejuk. Nah, kan gitu. Karena ini bab hati, keikhlasan, kasih sayang. Nah, jadi sehingganya ibarat berjalan itu kedua kaki. Jadi saya juga pengen memberi pesan kepada kawan-kawan para trainer, para motivator yang hebat-hebat di atas panggung. Kita penguasa panggung ini, bahasanya kita mungkin ya karena sesama trainer, kita para penguasa panggung yang bila sudah diberikan mikrofon di tangan kita di atas panggung, maka semua audien itu akan menurut dengan apa saja kata kita ini. Kita patut belajar tasawuf. Sekali lagi saya katakan, kita perlu belajar tasawuf. Belajar mahabbah, kecintaan kepada Allah, kepada agama. Belajar tentang makna keikhlasan. Tanpa bahasa-bahasa puisi. Tanpa bahasa-bahasa puisi. Betul-betul pakai bahasa hati. Tasawuf ini bahasa hati, karena ini urusan hati kan. Belajar bagaimana bentuk kasih sayang, keikhlasan
perhatian secara real dalam dunia tasawuf. Kita perlu itu. Apa tujuannya kita perlu? Untuk menghindari yang namanya satu, kesombongan. Kemudian yang kedua, agar para murid-murid kita atau tim kita atau orang-orang yang belajar dengan mengadopsi ilmu kita, mereka tidak menjadi Firaun dan tidak jadi korup. Jadi kita sendiri, khususnya para trainer motivator muslim, patut untuk baca-baca buku tasawuf. Apa saja yang terhubung dengan tasawuf. Jadi karena hal ini, insya Allah kalau banyak belajar tasawuf, orang suka belajar tasawuf ini secara umum kalau dia memahami, dia terhindar dari yang namanya kesombongan. Karena orang belajar tasawuf akan selalu merasa kekurangan. Tetapi bukan berarti juga dia harus menghina dirinya sendiri. Nah, begitu. Jadi rendah hati dengan merendahkan diri itu berbeda. Orang tasawuf itu rendah hati, tetapi mereka tidak rendah diri. Dia sekali lagi beda nih, orang tasawuf itu rendah hati. Bukan rendah diri. Bukan rendah diri, dia tidak akan mau menghina dirinya sendiri karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala dekat dengan dia merasa dekat dengan Allah. Kemudian dia tahu tidak ada satupun makhluk yang dapat melakukan apapun kepada dia tanpa izin Allah. Dan dia tahu apa saja yang dia butuhkan, jika Allah mengizinkan, Allah bisa berikan. Dia punya keyakinan bahwasanya Raja sekalian alam ini dekat dengannya dan dia berusaha dekat dengan Allah. Jadi sehingga dia tidak perlu khawatir dengan apapun di dunia ini lagi. Itu orang tasawuf. Tetapi dia tidak sombong dengan hal itu. Dia juga sadar diri kalau dia hanyalah seorang hamba, bukan pencipta. Dia hanyalah makhluk yang diciptakan, sama dengan yang lainnya. Jadi intinya, dia rendah hati, bisa menghargai orang lain, menghargai perbedaan pendapat, menyayangi makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, menghormati apa saja bentuk-bentuk kebaikan. Dari apapun sumbernya dia akan hormati itu. Tetapi dia tidak rendah diri. Jadi beda. Ustaz, dengar-dengar antum dalam waktu dekat mau safari tuh. Gimana tuh? Oh ya betul. Kemarin ini kebetulan ini Ustaz. Ini sajian dari pemuda kita ini. 5 kaum remaja masjid. 5 kaum ya. Remaja buka kafe masjid. Di bawah ini. Dari bawah Ustaz, ini sekitar 150 meter, Ngopi Wak Cafe namanya. Ngopi Wak Cafe, bukan luak kafe ya. Bukan, Ngopi Wak gitu. Ngopi Wak Cafe. Ngopi Wak gitu kan. Kreatif, karena sekarang ini nama-nama tempat minum ini memang harus kreatif. Karena kalau nggak kreatif, nama-nama umum kedai kopi orang nggak tertarik. Orang nggak tertarik. Makanan-makanan jual apa? Lontong picat orang nggak tertarik. Tapi coba ada lontong granat, orang bingung apa itu. Iya. Kan? Dulu ada bakso tenis. Wah, ya macam-macam. Itu orang lebih tertarik. Itu bahasa marketing itu. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mabruk nih, mudah-mudahan anak muda makin banyak yang kreatif-kreatif berbisnis di usia dini ya. Lanjut Ustaz. Rencana safari gimana? Sebenarnya ini bukan rencana lagi nih Ustaz. Ini sudah berjalan. Udah jalan. Jadi programnya kebetulan saya kan bangun pesantren ini di Malintang ini karena tadi cita-cita bangun universitas. Lalu kemudian karena corona, saya pulang kampung. Saya kampung lahir di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandailing, Kecamatan Salim Pawang. Tapi saya besar di rantau ya. Lalu pulang kampung lah. Setelah pulang kampung, amanah dari keluarga saya, cobalah bantu-bantu rame-ramein surau. Saya bingung awalnya, takut nih. Kenapa saya takut? Karena metode saya biasa di kampus. Yang saya tahu metode kampung beda. Kampus dengan kampung beda. Belakangnya us, yang satu beda. Apa perbedaannya yang saya ini? Ya? Iya, signifikan menurut pengalaman saya, karena saya dulu kan juga mencoba selama beberapa tahun sebagai tugas dari guru saya, Mr. Tung Desemoringin. Itu dulu ngasih tantangan. Guru saya ngasih tantangan dari guru-guru bisnis, guru-guru mentor-mentor dalam dunia motivasi. Kalau mampu menaklukkan Sumatera Barat dalam waktu 5 tahun tanpa berhenti, tanpa menyerah, membuat sebuah program kegiatan, pokoknya harus jalan terus, bertahan walaupun harus berdarah-darah, bisa buat itu selama 5 tahun dan nggak berhenti-berhenti. Setelah itu silakan keluar dari Sumatera Barat, go internasional. Mampu menaklukkan dunia gitu ya. Dan saya coba, dulunya saya pikir itu lelucon. Kita garis bawahi, barang siapa mampu menaklukkan Sumatera Barat dalam 5 tahun terus menerus membuat program kegiatan ya berjalan, terus berjalan
5 tahun, walau harus berdarah-darah. Walau berdarah-darah. Gonta-ganti pengurus. Nggak masalah. Ada aja pokoknya program harus jalan terus organisasi Setelah ini. itu maka silakan go Coba internasional. keluar dari Sumatera Barat sesudah itu langsung go internasional. Karena kemampuan kita langsung terasah. Kita sudah biasa diejek orang, udah biasa dicemeh orang. Kemudian udah biasa nggak dianggap orang. Iya. Nah, saya sendiri juga merasa begitu dulu ya. Sampai akhirnya finish di 2015 saya tinggalkan Sumatera Barat. Awalnya meninggalkan Sumatera Barat ini karena rasa kecewa, lalu kemudian keluar. Sekali keluar, ini masih sedang kecewa nih, belum semangat nih. Diterima orang. Langsung ya. Langsung diterima orang, lalu kemudian langsung bla besar. Sampai akhirnya diundang ke luar negeri. Lalu kemudian coba membina organisasi-organisasi yang ada. Itu tadi ya. Masuk kampus, keluar di luar provinsi Sumatera Barat. Semuanya pada baik. Kalau saya gunakan bahasa jinak kan kayaknya nggak bagus ya. Tapi yang jelas semua langsung open. Kemudian mereka menerima. Saya nggak tahu apa hebatnya saya. Kenapa semua langsung menerima? Ternyata standar saya saat itu, yang bagi saya saat itu masih rendah, ternyata tinggi bagi orang lain. Karena di tempat saya ini nggak laku. Iya betul. Nggak laku. Kenapa? Karena sudah terbiasa dikecewakan. Standar tinggi ya. Di Sumatera Barat sudah terbiasa pakai standar tinggi, harus pakai jurus yang hebat dulu, baru orang mau ikut. Kan begitu di Sumatera Barat. Harus pakai bahasa-bahasa yang menarik, baru orang tertarik. Kalau enggak, orang lain akan patahkan dengan cemeh-cemesan yang macam-macam lah. Akhirnya kebiasaan ini, saat sambil nggak begitu semangat karena lagi kecewa, terus akhirnya saya tinggalkan Sumatera Barat. Kemudian coba bagi awal mula saya masuk Pekanbaru dulu. Ternyata diterima orang langsung. Rame juga di sini. Asik juga kalau kayak begini. Akhirnya diterusin. Saya pindah langsung masuk Lampung, kemudian Bandung. Sesudah itu balik terus ke Medan, dari Medan terus ke Aceh, dari Medan balik Pekanbaru terus ke Malaysia. Di Malaysia terus ke Thailand. Ternyata semua nerima. Asik juga kata saya kan. Lalu kemudian balik ke Medan, setelah itu baru masuk Aceh. Dan saya merasa benar juga ya kata Pak Tung. Jadi singkat cerita, kebiasaan berbeda. Jadi selama saya di kampus ini karena berbeda, sementara saya udah paham. Karena dulu saya di Sumatera Barat kan, mulainya latihan mentalnya itu di Sumatera Barat. Jadi universitas mental saya itu di Sumatera Barat. Jadi singkat cerita, karena saya merasa nggak cocok, mungkin takutnya ini metode kampus dengan metode kampung nggak sama. SOP-nya berbeda. Saya sendiri sekarang pun masih mengalami dilema lagi karena balik lagi ke kampung. Karena apa? Di kampus SOP kita itu sesuai dengan yang tertulis. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Kalau tidak setuju, boleh silakan keluarkan pendapat secara demokrasi, sampaikan dengan alasan-alasannya. Nanti mana yang paling benar adalah argumentasi yang paling kuat, maka itulah yang disebut dengan kebenaran. Jadi kebenaran di universitas adalah apa argumentasi yang paling kuat, maka itulah disebut kebenaran. Jadi tidak mutlak ini hasil kebenaran, tidak. Tapi lihat dulu ada argumentasinya nggak? Mana yang lebih kuat? Pendapat mana yang lebih kuat, maka itulah yang disebut baik atau benar. SOP di kampung beda, perasaan. Nggak pakai pikiran. Perasaan, bisa nggak nyenangin hatinya? Kalau bisa nyenangin hatinya, salah pun kita, dia akan carikan pembelaan untuk kita. Contoh, ada yang orang toko yang dia senang sama kita pandai mengambil hatinya. Sekali kita buat salah, tokonya akan bela kita. Karena standarnya bukan benar atau salah, tapi kedekatan hati. Tapi coba ada orang yang tidak disenangi. Maaf cerita, seperti sekarang kalau di Tanah Datar kan banyak nih kawan-kawan dari kelompok yang lain ya. Saya sering ajarkan, jangan membenci. Kalau membenci bahaya. Kalau benci, situ akan melihat dia akan salah terus. Kawan-kawan dari kelompok lain kadang-kadang kan suka buat sensasi ini di Sumatera Barat, khususnya di kampung kita nih. Ini salah, itu salah, ini bid'ah, ini haram, segala macam, ribut di kampung kan. Kata saya, jangan benci orangnya. Pahami bijaksana perbedaan pendapat ini. Orang itu mungkin tidak bijaksana, tapi kita harus bijaksana. Sebab kenapa? Saya ngerasain begitu. Saat mereka mengatakan yang benar, karena ada 1-2 di antara yang mereka katakan itu beda pendapat dan menurut sebagian orang salah. Sekali mereka ngomong benar, salah juga kata orang. Jadinya kenapa? Karena nggak suka ya? Karena nggak suka.
ketidaksukaan itu menimbulkan semua yang dilakukan orang itu salah. Kembali ke cerita tadi, SOP-nya perasaan. Di kampung juga sama. Jadi apa yang mau kita buat itu kita mesti ngomong dulu sama satu orang. Minta izin dulu mulai dari tingkat terkecil lah. Minimal baca rito kata orang namanya kan. Kita mau buat ini nih, gimana nih kira-kira. Soal dia ikut nggak ikut nanti nomor 20 yang jelas kita ngasih tahu. Nah, oh bagus nih itu segala macam. Oke. Gimana mak? Kapan kita boleh buat? Nantilah ya. Kan itu dia. Kita pengen buat. Dia diajak cerita tapi belum tentu siap buat. Cerita sampai ke level tertinggi. Kalau kita berharap orang ini akan ikut belum tentu. Tapi yang jelas kita sudah jalankan yang namanya menyampaikan, memberitahu. SOP-nya begitu. Beda dengan kita di kampus. Di kampus kita kalau memang yakin benar buat saja. Jalan. Nggak akan ada yang ribut. Nanti justru orang apresiasi. Oh berhasil, hebat nih. Tapi di kampung walaupun berhasil, tetap orang ribut. Kenapa? Kok nggak ngasih tahu? Iya. Walaupun berhasil nih, Iya. kok nggak ngasih tahu? Kok nggak ngajak-ngajak? Bilang kan nanti kita bantu. Kalau bilang kan nanti kita bantu, padahal sering kita bilang pun belum tentu dibantu kan. Nah, jadi SOP-nya beda. Sehingga kata saya waktu masuk pertama kali pulang kampung diminta untuk ke kampung lagi. Kata saya belum tentu mampu. Karena apa? Karena dunia saya mungkin berbeda gitu. Saya biasa di kampus, tiba-tiba disuruh di kampung, nanti saya khawatirnya orang nggak suka dengan saya. Karena dulu saya masih dengan sekarang lebih berbeda lagi. Apa perbedaannya? Kalau dulu saya masih dengan takut-takut dan segan-segan. Kalau sekarang lebih berani. Karena sifat ilmu, ada buku namanya kan, buku berjudul Sudah Saatnya. Apa bukan? Aduh saya lupa judul. Pokoknya seni untuk cuek. Apa namanya? Seni masa bodoh apa? Iya gitu. Masa bodoh. Saya sudah coba baca buku ini dan tertarik, betul juga. Karena kalau dipikirin aja semua apa kata orang capek kita. Akhirnya saya masa bodoh. Apa aja kata orang, yang penting kata saya baik saya buat. Kalau sekarang sudah lebih berani, kalau dulu enggak. Jadi saya merasa nanti takutnya nggak cocok. Akan banyak orang marah sama saya. Tapi kata kakak saya, coba aja dulu, buat aja dulu, nggak apa-apa, insya Allah. Dukungan kakak. Keluarga dukung, akhirnya saya coba buat. Dan ternyata alhamdulillah, karena faktor perbedaan waktu dulu dengan sekarang. Sekarang karena sudah terlalu banyak masuk media informasi segala macam, sehingga mindset orang di kampung sudah mulai terbuka sedikit tentang dunia luar yang lebih ini. Jadi kalau dulu seperti, maaf kalau dikatakan kodok dalam tempurung, kurang ajar mulut saya kan. Tapi intinya kalau dulu kurang media informasi, sekarang karena banyak, akhirnya sudah sedikit-sedikit tahu. Nah tugas saya adalah memoles yang dia tahu tentang dunia luar, kita poles sedikit lagi aja, akhirnya supaya nyambung gitu kan. Jadi singkat cerita, sudah berjalan. Nah akhirnya itu dari awal tahun lalu, 2000, awal tahun 2021 ini. 21. Jadi kemudian sampailah habis masa libur saya di kampung. Kemudian saya buat, ya ada kata saya mau balik lagi ke Medan. Oh nggak boleh, janganlah. Di sini aja, sepi nanti kampung, nanti begini itu segala macam. Akhirnya apa pekerjaan saya kalau di kampung? Saya belum pandai bertani. Saya belum terbiasa bertani, belum pandai. Kemudian intinya singkat cerita agak berat hati saya menerima saat itu, tapi kemudian karena dipaksa, kemudian saya istiqoroh. Memang saya katakan saya dipaksa, tapi karena rumus hidupnya memang begitu, segala sesuatu di awal dipaksa dulu, terbiasa, lama-lama jadi hobi kan. Jadi awal mula saya dipaksa, merasa keberatan, tapi setelah itu saya coba istiqoroh, minta pada Allah, ternyata Allah tunjukkan jalan untuk tetap di sini, mengabdi kepada kampung halaman, membuat pesantren, disiapkanlah tanah oleh pihak kaum keluarga, kemudian untuk buat pondok pesantren. Nah, awal mulanya saya berpikir kalau mau buat pesantren, saya kan biasa di kampus. Sementara saya banyak bergaul dengan orang-orang pesantren karena saya dulu alumni pesantren. Kemudian ketua alumni pesantren. Kemudian selama di Sumatera Utara juga saya banyak masuk ke dalam pesantren. Lalu adik-adik saya di kampus di UIN itu banyak alumni pesantren, tetapi yang jadi masalah selalunya yang membingungkan. Saya melihat dalam dunia pesantren ini kebanyakan, tapi tidak semua ya, kebanyakan output dari pesantren itu hampir-hampir mirip galaunya dengan output universitas. Ini dalam tanda kutip tentang dunia ya, tentang dunia. Yang dari pesantren, saya suruh dia tampil ke depan, dia takut.
Dia udah 7 tahun, 8 tahun di pesantren. Suruh tampil ke depan, takut. Saya ajak bicara di atas panggung, kalau di mimbar kecil-kecil berani dia. Tapi sekali di atas panggung yang audiennya sampai ribuan, itu menggigil, sarungnya bergetar-getar. Nih balik ke cerita, ternyata kemampuan public speakingnya juga tidak terlatih. Kemudian dalam hal lain, dalam sisi usaha, dia sudah terbiasa menggantungkan diri, intinya begini, output dari pesantren ini kebanyakan ya, jadi guru ngaji, kalau enggak jadi penceramah, kalau enggak nyari-nyari tempat di mana dia bisa jadi guru pesantren lagi, ngajar pesantren lagi. Di 3 itu aja yang nampak, nggak nampak yang lain. Sementara dunia membutuhkan orang-orang hebat, orang-orang beriman yang berilmu seperti mereka di dunia profesi yang lain. Sementara saya pribadi selama ini di kampus menciptakan, di kampus ini tugas yang kita di kampus ini mendidik orang, melatih orang untuk dengan harapan, ini dengan harapan ya, walaupun faktanya lebih dari 90% tidak sampai harapan, yaitu lahirnya generasi-generasi muda baru yang bisa masuk ke dalam dunia kerja, yang berpendidikan, pintar, diterima di semua lapisan, dan bisa bermanfaat bagi bangsa ini dalam dunia profesi apapun, bidang manajemen kah, ekonomi kah, bisnis kah, biologi kah, kemudian bahasa kah, psikologi kah, pokoknya terjun ke dalam dunia kerja apapun, mereka bisa berprestasi di situ dan bisa terpakai untuk negara di situ. Jadi ketua partai kah, segala macam. Ini yang diinginkan dari setiap universitas. Walaupun kadang-kadang faktanya ribuan sarjana nganggur, kebingungan juga kan. Ini punya masalah pesantren, di universitas punya masalah. Lalu saya berpikir, kenapa tidak seperti tadi saya berpikir mengkolaborasikan antara dunia training dengan dunia spiritual, digabungkan menjadi satu. Kenapa tidak saya gabungkan pondok pesantren dengan perguruan tinggi? Jadi pondok pesantren yang punya profesi. Lalu saya bentangkanlah kepada keluarga saya, kemudian kepada datuk nenek mama. Kalau saya diminta juga harus membuat pesantren, maka saya hanya mau membuat pesantren yang sama dengan pesantren zaman dulu yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat dulu terkenal pondok pesantrennya, tempat pusat belajar ilmu agama. Kenapa? Karena mereka menggunakan metode surau. Apa itu metode surau? Nah, kebetulan di sini kan 5 kaum nih, masjidnya tua nih. Saya yakin lihat dari bentuk dalamnya. Dulu kayak gini nih. Dulu para pemuda, remaja, pemuda, pelajar hidup di surau. Hidup di surau. Kalau udah merasa muda tuh nggak ada tidur di rumah, di surau, kan begitu. Apa yang dipelajari di surau? Dia belajar ilmu agama di surau. Dalam berbagai hal tentang agama belajar di surau. Kemudian belajar karakter di surau, sifat mental, termasuk olahraga, silat di surau. Kemudian kegotong royongan belajar di surau. Intinya surau mengajarkan banyak hal, keterampilan, nasihat-nasihat sebelum para pemuda ini pergi merantau. Dia sudah dibekali banyak ilmu dulu. Lahir batinnya sudah terisi di surau. Baru dia dibuang atau barulah dia pergi merantau untuk menambah pengalaman. Akhirnya sukses jadi orang besar di rantau. Coba lihat orang-orang kita dulu yang pergi merantau, besar-besar di rantau. Orang sekarang pergi merantau nggak guna di rantau, kan begitu, nggak kepake di rantau, jadinya nyempitin jumlah penduduk orang di rantau jadinya. Sebab kenapa? Berbeda. Makanya tokoh-tokoh kita dulu, orang-orang tua kita dulu sukses di rantau. Yang pemuda sekarang suruh ke rantau dia bingung. Jadi intinya apa yang membedakannya? Metodenya. Sehingga dulu pondok pesantren, tempat belajar yang ada di Minangkabau ini khusus seperti yang dibuat sama Buya Muhammad Syafi'i, yang ada di Kayu Tanam. Semua orang diajarkan keterampilan sesuai dengan minat bakat masing-masing. Jadi selain agama terisi, keterampilan mereka juga terisi. Nah, melihat hal ini, tetapi keterampilan bukan sebagai sebatas ekstrakurikuler. Karena ada juga pesantren yang punya keterampilan ngajarin komputer, kan? Tetapi sebatas ekstrakurikuler, tidak menjadi keahlian profesi. Tidak menjadi keahlian profesi. Sementara saya berpikir, bagaimana kalau bisa diimbangkan? Karena kita berpikir ini, dunia ini untuk akhirat. Untuk menuju ke akhirat, jembatannya dunia. Bagaimana kita di dunia akan menentukan bagaimana kita di akhirat. Sebesar apa kita bermanfaat di dunia, maka sebesar itulah kita menerima manfaat di akhirat. Kemudian kita tidak boleh meremehkan dunia. Oh, itu masalah dunia. Kecil itu sayap nyamuk, nggak bisa begitu. Karena apa saja itu sampai ke akhirat itu dari dunia ini dulu. Ini kan cara berpikir menurut keterbatasan ilmu saya.
Sampai saya berpikir, saya mau menciptakan bagaimana caranya menciptakan sebuah metode orang-orang soleh yang beriman, yang berilmu dengan agama, tetapi berketerampilan, yang tersertifikasi, terakreditasi, diterima dalam dunia kerja. Luar pesantren masuk perusahaan bisa jadi manajer. Kenapa? Sudah menguasai ilmu perbisnis manajemen bisnis perkantoran. Atau dia bisa menguasai manajemen bisnis perdagangan. Tapi pada dia alumni pesantren, tapi keluarnya bisa jadi manajer, jadi supervisor, ya kan? Ahli IT ya. Jadi ahli IT dan dia diterima di situ. Sebab kenapa? Pertama dia punya sertifikat. Sertifikat keterampilan dia miliki yang bisa dikeluarkan oleh pesantren. Lalu kemudian yang kedua, sementara akhlaknya baik. Coba kalau ini Ustadz punya perusahaan, Betul. pilih mana coba? Oh, jelas. Pilih mana coba? Jelas. Satu, orang biasa yang tidak belajar agama tetapi dia pintar. Yang satu lagi, dia baik, akhlakul karimahnya baik, ilmu agamanya baik. Kemudian bisa jadi imam di musola kantor kita juga sekaligus. Jadi ustadz juga bisa, tapi dia juga pintar, punya keterampilan. Pilih mana coba jadi kaya? Jelas. Udah tahu kita kan? Jadi otomatis saya berpikir, saya mau menciptakan yang seperti itu. Artinya mereka bisa, yang punya karakter visual, mereka bisa menjadi penulis-penulis buku handal. Kemudian sesudah itu dia punya karya-karya tulis yang banyak bisa diterima orang lain. Kemudian sehingga dia bisa menumpahkan semua pikirannya dalam tulisan. Kemudian orang-orang auditorial dia bisa terjun ke dalam dunia vokalis. Intinya dia akan jadi orang-orang besar atau jadi orang-orang yang bisa mengisi semua ruang yang ada di negara ini. Tetapi harapannya diisi oleh orang-orang yang basic hatinya sudah ada iman, sudah ada ilmu, akhlak yang baik. Jadi dia dakwah dengan akhlak dan ilmunya. Jadi dia tidak dakwah menunggu orang lain membayarnya, tetapi dia bisa dakwah dia yang membayar orang lain. Dia bisa mengeluarkan harta dan jiwa yang ada pada dirinya. Karena agama menuntut kita wajahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita dan jiwa kita. Pertanyaannya bagaimana dengan harta kalau kita sendiri kekurangan, kita sendiri kesusahan? Makanya seorang dai harus sejahtera, seorang ustadz ulama harus sejahtera. Bagaimana cara dia sejahtera jika kalau dia harus meminta terus? Nggak mungkin. Bagaimana cara dia sejahtera? Maka dia harus bisa membuat sesuatu, melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan hasil yang besar di luar dia menyampaikan ilmu. Sehingga kalau para ulama, para dai ini sejahtera, dia punya penghasilan sendiri di luar itu, ya maaf cerita, dia diundang sama orang nggak dibayar juga nggak masalah sama dia. Karena dia yang bayar. Kalau perlu dia yang bayar. Apa sebab? Karena duit dia juga ada. Dia merasa itulah pengabdiannya dengan ilmu. Tapi karena kondisinya sekarang ya berbeda, sehingga ya semua kita punya hak kewajiban yang berbeda lah. Pengurus masjid punya kewajiban memikirkan kesejahteraan ulama. Singkat cerita, buatlah metode seperti itu. Ini makanya saya bangun pondok pesantren Auladul Jannah di sini dengan harapan buat seperti itu. Sehingga saya buat dulu yayasan pendamping. Apa fungsi yayasan? Yayasan nanti akan membuat sebagai lembaga training lagi. Jadi pesantren, di bawah yayasan itu ada pesantren yang mengajarkan spiritual. Di bawah yayasan ada lembaga training yang mengajarkan keterampilan. Sehingga outputnya santri, outputnya keluar punya 2 sertifikat. Tamat pesantren, lulus training. Kedua-duanya bisa dia pakai dalam dunia kerja. Ini makanya saya buatlah sistem seperti ini. Cuman di perjalanan karena ini membangun secara mandiri, maka agak kesulitan ya. Dari sisi biaya, karena target saya ingin membangun Islamic Center. Perbedaannya adalah Islamic Center itu bukan soal satu gedung, di situ pusat organisasi tidak, tapi di situ pusat pendidikan Islam. Semua lini. Tadi target rencana saya itu mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi saya kombinasikanlah dengan cita-cita saya sebelumnya. Saya punya cita-cita sebelumnya, ingin membangun universitas. Jadi dalam planning saya universitas yang saya bangun, karena saya belajar dari buku Script to be Steve Robert T. Kiyosaki yang diajarkan sama Mr. Tung Desemeringin sebagai eksekutifnya di Asia. Jika kamu ingin sukses, kata Mr. Tung Desemeringin, kita Robert T. Kiyosaki, carilah seorang guru, jangan cari seorang penasehat. Apa itu seorang guru? Seorang penasehat. Penasehat adalah orang yang pandai berbicara, tapi dia tidak pernah melakukan. Dia pandai mengkritik, pandai ngasih nasihat, pandai ngajar. Dia sendiri nggak pernah terlibat. Berbeda dengan seorang guru. Guru adalah orang yang sudah kembali dari situ, lalu kemudian dia buka, jadikan murid. Dia buka sekolah,
dia ajarkan muridnya. Makanya mantan juara dunia rata-rata kalau jadi pelatih, muridnya yang dia latih jadi juara lagi. Sementara kenapa ekonomi Indonesia kacau balau? Karena pengamat ekonominya, penasihat ekonomi Indonesia rata-rata pengajar di kampus. Dan dia nggak punya perusahaan, nggak punya karyawan untuk dia gaji. Nah, kan begitu. Jadi intinya dalam pembelajaran ini, jika ingin sukses carilah seorang guru. Nah, maka dulu saya punya cita-cita bangun universitas di mana para dosennya adalah, contoh dosen ekonomi, betul-betul diminta dari seorang direktur perusahaan yang kita undang untuk kuliah terbuka, betul-betul real pengusaha yang tahu, seperti almarhum Bob Sadino kan. Almarhum Bob Sadino kalau diundang ke kampus dulu masa hidupnya, materinya gila, dia keras bicara, tetapi itu realita. Dicoba kan terjadi. Beda dengan orang-orang yang pandai berputar-putar secara teori, kita coba nggak sama hasilnya. Karena dia bicara teori, sementara itu bicara pengalaman. Nah, jadi kalau kita buat sekolah perfilman, pengajarnya betul-betul mantan-mantan aktor kan. Nah, kalau kita buat sekolah seni, ya pengajarnya betul-betul. Kan banyak sekarang yang bisa dipakai, maaf nih, aktor nggak laku lagi kan bisa jadi guru. Terus seniman-seniman nggak laku lagi kan bisa jadi guru, honornya nggak mahal-mahal amat. Nah, kan begitu. Sebenarnya banyak cara gitu kan. Jadi yang jelas itu dulu dalam planning cita-cita. Jadi akhirnya sekarang terjun ke dalam dunia pesantren. Saya pengen buat pesantren juga sama seperti itu. Mereka belajar agama, tapi mereka juga belajar training tentang keterampilan. Cuman karena masalah biaya, akhirnya biaya pembangunannya untuk satu gedung saya 2,5 miliar. Saya buatlah program tur safari silaturahmi. Saya bersilaturahmi kepada keluarga-keluarga besar Minangkabau yang ada di luar Sumatera Barat. Jadi periodenya kemarin ini sudah jalan, semenjak Juni kemarin saya sudah jalan keliling tur Sumatera Jawa. Jadi saya sudah jalan keliling Sumatera. Saya masuk Jambi, Palembang, Lampung, jumpa dengan organisasi ketua-ketua organisasi IKM, Ikatan Keluarga Minang, lalu kemudian IKTD, Ikatan Keluarga Tanah Datar. Di Palembang juga banyak. Alhamdulillah Palembang masih sambutan banyak. Baik saat itu selama beberapa hari kita di Palembang. Terima kasih kepada ketua dan seluruh organisasi IKTD Palembang. Kemudian saya lanjut waktu itu ke Lampung, terus sampai ke Cilegon, Serang, Provinsi Banten ya. Kemudian masuk Jakarta. Kemudian cuman Jakarta saat itu lagi corona lagi panas-panasnya, lagi merah betul. Lalu kemudian akhirnya saya keluar dari Jakarta terus ke Bogor. Di Bogor terus rencana mau masuk Bandung karena waktu itu cuman Bandung lagi PSBB pula. Kemarin ini akhirnya saya nggak bisa masuk Bandung. Saya terus ke Cirebon, Majalengka, Cirebon sampai jalur Pantura, Pantai Utara, sampai saya masuk di Pekalongan, kemudian di Pemalang, kemudian sampai di Semarang, kemudian di Kendal, kemudian di Kudus, terus sampai Surabaya, Lamongan, Pati, Lamongan, sampai Surabaya. Surabaya juga jumpa dengan Gebu Minang Surabaya, Jawa Timur. Putar-putar sampai intinya saya masuk lewat utara sampai jalur selatan. Misi cuma satu, untuk silaturahmi dengan tokoh-tokoh ikatan organisasi orang Minang, organisasi Ikatan Keluarga Minang. Tadinya berharap bisa berjumpa dengan ketua dan sekjen IKM nasional, Bang Fadlizon. Tapi saat itu karena Bang Fadlizon sedang lagi isolasi, sehingga saya merasa nggak mungkin gitu kan. Jadi karena terakhir itu setelah sampai Bandung, pas mau masuk Bandung ini sudah PPKM, sudah mulai panas, sudah ketat, repot. Masuk sini nggak bisa, masuk sini nggak bisa. Juni itu ya? Ya, karena saya bawa mobil pribadi kan, dengan merek pesantren. Akhirnya saya putuskan, sudahlah saya pulang dulu. Nanti kalau udah selesai PPKM kita lanjutkan lagi. Nah ini jalan lagi ya? Akhirnya sekarang alhamdulillah saya mulai jalan lagi. Rencana rute saya ini untuk Provinsi Riau, baik Kota Pekanbaru, Duri, Dumai, Siak, atau manalah yang organisasi Minang yang kuat di situ. Kemudian terus nanti di Sumatera Utara. Sumatera Utara ini luas lagi nih. Pokoknya wilayah Sumatera Utara seluruhnya. Kemudian rencana jika memungkinkan saya lanjut Aceh. Aceh, Provinsi Aceh sampai ke Aceh Timur. Itu rencana dalam programnya. Kita untuk jumpa Ikatan Keluarga Minang itu. Tujuan jumpa ini pertama silaturahmi, kedua memperkenalkan program. Nah,
Yang ketiga, jika memang Allah sedang memberi rezeki kepada tokoh-tokoh yang ada di situ yang sedang ada rezeki, ya kita minta dukungan dari sisi material. Jadi selain moral, kita juga minta dukungan material bagi yang ada. Dan alhamdulillah seperti yang sekarang, waktu kemarin itu belum begitu dapat. Waktu jalan kemarin kan kita tidak langsung minta duitnya bantu, enggak begitu. Kita sifatnya berinformasi. Kita berlindung kepada Allah dari berharap dan meminta kepada makhluk. Tetapi tugas kita adalah memberi kesempatan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, kepada manusia yang lain, kepada khususnya keluarga besar Minangkabau, untuk ada ladang untuk beramal. Nah, di mana Allah SWT akan lipat gandakan semua amalan fisabilillah. Amal akan menjadi amal jariah yang akan mengalir terus-menerus, walaupun di saat orangnya yang berinfak tersebut sudah tidak ada lagi. Karena kita akan membuat suatu metode pendidikan pembaharuan. Saya optimis jika Allah panjangkan umur, akan menjadi sebuah metode pendidikan pembaharuan. Kenapa pembaharuan? Kita berharap menjadi sebuah pondok pesantren. Nggak perlu modern-modern amat, tapi targetnya, outputnya, bisa mengisi semua bagian yang ada di dunia profesi. Ini yang harapan kita. Jadi kalau orang saudara-saudara kita yang di dalam Sumatera Barat ingin mendukung, ya kalau dalam Sumatera Barat itu udah gampang kan, artinya kita udah dekat. Berarti tinggal boleh datang ke pesantren boleh, kemudian di Malintang. Ya di Malintang, Jorong Malintang, Nagari Lawa Mandailing. Kemudian bisa juga lewat telepon. Kemudian di websitenya juga sudah ada www.auladuljannah.webly.com. Saya masih pakai Webly ini. Pakai Webly karena sosial kan. .webly.com, auladuljannah.webly.com. Di situ semua informasi, kemudian dokumentasi, termasuk dokumentasi saya tur yang kemarin ini sudah ada. Dan manfaat tur itu seperti kemarin dapat datang tamu dari Bali, Bapak Haji Zulkifli dengan keluarga dari Bali. Kemudian tadi juga datang lagi dari Bali, juga dari IKM yang ada di Kalimantan. Jadi hasil dari safari kemarin ini, waktu udah jalan memang tidak langsung dapat manfaatnya langsung secara manfaat dalam artian dari sisi material. Tetapi sekarang ternyata sudah selesai PPKM, semua pulang kampung, mereka datang. Setiap mereka pulang kampung Tanah Datar, mereka singgah ke pesantren. Lalu mereka lihat sendiri, oh ternyata betul pesantrennya ada, sedang masa pembangunan saat ini. Dan mereka bantu. Dan alhamdulillah, berkat rahmat dan kasih sayang Allah SWT, kita juga berharap bantunya tidak selesai segitu. Karena kita berharap nanti setelah ini pun kita akan terus. Habis bangunan ini kita akan buat gedung yang putri. Kemudian untuk tingkat-tingkatan yang berbeda nanti kita akan teruskan pembangunannya sampai berdiri semua jurusan yang kita harap, tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Mudah-mudahan. Jadi saya bersita-cita kalau tidak bisa di dalam Nagari Lawang Mandailing itu menjadi satu kampus pendidikan spiritual dari tingkat PAUD sampai universitas, minimal berada di dalam Kabupaten Tanah Datar. Nah, kalau luar Kabupaten Datar nanti saya bingung kontrolnya kan. Minimal dalam Kabupaten Tanah Datar, contoh tingkat aliyahnya di situ, sanawiyahnya di nagari lain, kecamatan lain. Tingkat universitasnya nanti ada yang mewakafkan tanahnya di tempat lain lagi, kan begitu. Intinya minimal ada di dalam Kabupaten Tanah Datar. Tidak Kabupaten Tanah Datar. Jika memang tidak bisa di dalam Nagari Lawang Mandailing. Berarti udah siap dengan tantangan Sumatera Barat, saudara? Kalau itu sudah saya siapkan. Dari kampus ke kampung, Ustaz. Dari kampus ke kampung. Udah siap, Ustaz, ya? Udah siap, ya? Ya, us dan ini ternyata tantangannya cukup lumayan. Jadi yang membuat berat saat ini bukan berat, yang lebih menantang. Karena pilihan hidup ini cuma dua, kita tertekan atau tertantang. Dan saya merasa tertantang. Tapi kan cuma 5 tahun kata Tung Desa Maring. Yang kemarin ini, kalau dalam bidang organisasi. Nah sekarang saya mulai lagi dari awal untuk 5 tahun ke depan. Nah kan begitu. Jadi kebetulan alhamdulillah karena kemarin udah berpengalaman 5 tahunnya dulu udah lolos uji. Gak terlalu terkejut lah. Agak begitu terkejut. Tapi sekarang perbedaannya ada lagi. Saya pribadi orangnya sensitif karena saya kan karakter saya itu kinestetik. Kinestetik ini sebenarnya cuek dengan keadaan sepanjang tidak tersentuh. Nah kan gitu, orang kinestetik kan beda ya. Kalau orang visual dia dominan kepada mata penglihatan, apa yang dia baca. Kalau orang auditorial dominan kepada apa yang dia dengar, kata-kata orang, dia sensitif dengan kata-kata orang. Saya kinestetik, jadi saya nggak peduli dengan kata-kata orang, saya tidak peduli dengan tulisan orang. Jangan senggol saya. Kan gitu. Yang penting jangan senggol. Sekarang orang nyenggol saya, ini masalahnya. Mereka nyenggol. Aduh ya Allah, kata saya kan. Nyenggol, ini masalahnya. Saya sudah kinestetik, orang kinestetik itu bisa cuek. Saya nggak peduli dengan apa tulisan orang. Saya nggak peduli dengan apa kata orang.
Sebab kita kinestetik tidak menggunakan mata dan telinga. Jadi menghadapinya gimana? Ini yang sekarang saya harus cari formula baru. Aduh ya Allah, kata saya kan, ini kayaknya orang yang nggak senang sama saya tahu tekniknya ini, kata saya kan. Nyenggol, colek kan. Sampai ke hati saya pun dicolek. Aduh ya Allah. Kadang-kadang doa nangis kepada Allah, ya Allah, beri saya kekuatan ya Allah. Jadi minta kepada Allah, Allah kuatkan saya. Saya tidak minta pada Allah, Allah ringankan ujiannya, tidak. Tapi Allah, saya minta pada Allah, Allah beri saya kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya tetap dalam keadaan baik. Jadi meskipun ada senggolan, gesekan, ini segala macam, ada yang mengusik-musik sampai dikit-dikit di hati kita, tak, 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 tak. Jadi galau semua, baik secara internal dari sekitaran saya sampai kepada eksternal yang ada di luar. Jadi kata saya, ya udahlah, pakai teknik pengalihan fokus. Mencoba, ini baru mencoba ya. Mencoba kalau dalam rencananya pakai teknik pengalihan fokus. Teknik pengalihan fokus itu gini. Sama seperti contoh saya bikin training bagaimana cara menghilangkan sakit dalam waktu 1 detik. Siapa yang sakit gigi yang nggak tahan, siapa yang kakinya lagi sakit, siapa yang kepalanya lagi sakit, siapa yang punya penyakit apapun yang dirasakannya sakit, dia pengen hilang sakit itu dalam waktu 1 detik, datang tempat saya. Saya udah tahu tekniknya. Karena ada training tuh saya buat gitu. Jadi caranya gimana? Nah, ada yang sakit gigi nggak tahan sakit gigi, gampang, taruh jempol kaki di pintu, bantingin pintu, bang. Saya yakin sakit giginya hilang, pindah ke yang sakit sekarang yang baru, yaitu jempol kakinya. Pertanyaan, itu bukan obat, itu bukan solusi namanya. Tapi yang jelas kita belajar dari situ. Ternyata sakit itu bisa hilang di saat kita mengalihkan fokus. Saat kita mengalihkan fokus maka hilang sakit itu. Jadi singkat ceritanya, saya sedang belajar sekarang mencoba mengalihkan fokus. Semua gesekan-gesekan itu saya harus cari kesibukan. Saya harus cari kesibukan. Saya harus cari kegiatan sehingga saya tidak lagi fokus kepada gesekan. Tidak lagi fokus kepada yang mulai nyolek-nyolek. Tapi saya harus fokus kepada apa yang menjadi misi saya, kesibukan saya. Karena ini teorinya begitu, secara teori kan begitu, mengalihkan fokus. Asal jangan antum ganti colek orang lain ya. Nah, jangan. Saya insya Allah sebelum pada Allah jangan sampai saya nyolek orang lain. Nah, jadi yang intinya coba mengalihkan fokus, mencari kesibukan. Makanya salah satu di antara kesibukan itu ya saya buatlah tur nih safari. Saya lanjut ke Riau. Dia beda lagi tantangannya dengan di luar dengan di dalam. Di dalam dengan perasaan tantangannya, di luar dengan fisik. Karena saya harus tidur di SPBU. Ya kan, kita pakai hotel merah putih kan, bintang 5 merah putih. Kalau sudah ada bintang, kalau udah capek bawa mobil malam, cari SPBU. Di SPBU itu sudah ada kamar toiletnya. Cuman beda ya. Kalau arah dari Sumatera ini kalau lintas sampai ke Jawa sana, itu kamar mandi toiletnya besar-besar. SPBU grade A itu tipe A itu banyak. Tapi kalau udah arah ke sana itu kan tipe A udah mulai jarang. Jadi kadang-kadang musolanya kecil, kamar mandinya ala kadarnya, bayar pula kan gitu. Tapi kalau Aceh insya Allah bersih. Karena saya sudah sering coba lewat Aceh, SPBU-nya bersih dan hebat-hebat. Kenapa hebat? Satu, Jumat itu nggak ada buka. Terus yang kedua, sholat maghrib jangan harap bisa ngisi micak bensin di situ. Tutup ya? Saya sering bawa mobil bolak-balik Aceh kan. Kalau udah masuk maghrib, 5 menit sebelum masuk waktu sholat maghrib, itu sampai 15 menit sesudah sholat maghrib, itu SPBU semua wajib tutup. Mau minyak habis nunggu aja di situ. Nggak ada cerita. Pokoknya semua tutup SPBU serentak itu di Provinsi Aceh. Nah, terus dan enaknya kalau di Provinsi Aceh, masjid-masjid mayoritas itu bisa dipakai itikaf. Karena masjid di Aceh itu nggak ada yang pakai jendela dan pintu. Banyak nggak pakai jendela dan pintu. Artinya saya tidak harus nginap di SPBU. Masjid ya. Di masjid bisa itikaf. Tapi kalau di luar Aceh, masjid dikunci. Kita musafir ini hanya diharapkan nyumbang di jalan, tapi tidak diterima. Jujur aja nih, kita para musafir yang sering jalan-jalan ini. Investasi di situ ya. Kalau kita nyumbang di jalan-jalan ini cuma diharapkan untuk bisa menyumbang di jalan. Para musafir diandalkan oleh para pengurus masjid adalah sebagai donatur. Untuk nyumbang untuk pembangunan masjid, tapi tidak akan diterima untuk di situ para musafir. Dikunci kalau di luar waktu sholat. Tapi kalau di Aceh enggak, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah SWT, Aceh ini luar biasa.
itu masjidnya buka 24 jam. Karena apa dibuka? Karena memang nggak dibikinin pintu. Dia bikin masjid tidak ada pintunya. Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Jadi tiang, lalu ada dinding sedikit aja dinding supaya nggak terlalu berangin. Selebihnya terbuka. Untuk orang pikir nanti kalau masuk wow gimana? Itulah Aceh nggak banyak wow. Nggak ada wow. Gitu aja untungnya. Sehingganya aman dia. Nggak ada perlu khawatir nanti wow masuk segala macam kan gitu. Jadi kalau di Aceh itu untungnya jadi tidak harus di SPBU. Kemudian yang kedua, kalau untuk masuk Aceh nanti ya alhamdulillah saya optimis kalau Aceh insya Allah lebih mudah. Karena di sana banyak dayah itu pesantren ya. Dan orang Aceh itu senang menerima tamu. Orang Aceh itu karakternya senang dengan orang asing. Senang dengan orang asing. Senang dengan tamu. Jadi kalau kita bilang kita dari jauh, orang tuh senang tuh. Dia akan layani, khidmatnya orang Aceh itu bagus. Itu kebudayaan. Sebenarnya kita berharap nih kita di Minangkabau khususnya juga bisa membudayakan hal yang sama, karena budaya kita adatnya bersandi syarak bersandi kitabullah. Jangan curigaan dengan orang asing. Jangan tutup pintu masjid hanya karena orang asing. Itu yang kita harapkan sebenarnya gitu. Kalau orang Aceh itu jangankan pintu masjidnya, rumahnya dia buka kan kalau kita dari jauh. Saya sudah berapa kali coba kemalaman, terus kebetulan saat itu kendaraan saya ada sedikit masalah gitu kan. Malah ditanya, ada apa? Enggak, ini kebetulan dari Medan mau ke Banda Aceh. Ada apa? Kebetulan kita ada kegiatan di kampus di Aceh. Cuman ini, masuklah dulu segala. Enggak curigaan ya, mana tahu saya perampok kayak apa kayak. Ternyata enggak. Bahkan pernah lihat anak-anak Vespa. Anak-anak Vespa yang anak-anak pang yang enggak mandi segala macam. Kenapa mereka sering main ke Aceh? Arahnya ke Aceh. Karena itu ya. Karena orang Aceh walaupun kayak gitu bentuknya diterima. Dikasih makan, ditanya, kalian udah makan belum? Belum, kasih makan. Kenapa? Karena orang asing. Yang sedang datang ke tempat dia, kebetulan lewat depan rumahnya atau di depan jalannya, kemudian motor Vespanya suka mogok, dibantu. Itu salah satu saya heran, kenapa banyak arahnya memang kan ke 01 ya, 01 di Sabang. Tetapi terlepas dari masalah di Aceh itu ada kilometer 01 itu 0,00 kilometer di situ, terlepas dari itu karena didukung oleh budaya Aceh yang memuliakan orang luar, tamu dan orang asing. Jadi saya merasa kalau ke Aceh nanti insya Allah nggak susah lah. Kenapa? Karena banyak rumah. Semua rumah kalau masuk di sana insya Allah orang Aceh. Apalagi kalau kita pakai atribut pesantren, insya Allah optimis lah, bisa dikatakan 99% rumah mana yang kita mau kita datang mereka akan terima. Kapan mulai jalan? Hari Jumat besok. Jumat ini? Jumat depan. Rencana kan ini mau sebenarnya hari Senin kemarin udah berangkat. Jadi istri saya sudah duluan jalan. Udah duluan istri saya duluan jalan. Dia buka jalur dulu. Jadi kami suami istri ini memang petarung ya. Jadi kerja tim. Istri saya lebih tingkat mentalnya lebih kuat daripada saya. Jadi dia buka jalur dulu untuk tugasnya ya bantu cari kontak-kontak person. Nanti saya datang sudah ketemu dengan kontak person. Jadi saya nggak meraba-raba lagi. Disebabkan kenapa tadinya rencana mau sama-sama jalan. Anak saya ujian. Anak saya ujian yang SD ada 3 orang. Anak saya kecil-kecil 3 orang nih. Lagi ujian sampai hari Jumat depan. Jadi kita temani dulu lah. Sebentar ujian nih karena mereka kan sedih-sedihan kita nggak ada. Jadi temani dulu sampai dia selesai ujiannya. Jadi terakhir nih buat kawan-kawan generasi muda nih perlu juga nih mendapat motivasi dari seorang motivator ya kan. Apa yang jadi kerisauan seorang Ustadz Abdul Aziz melihat anak muda sekarang? Saya sejujurnya ini, kalau saya katakan saya membela pemuda tidak. Tapi kalau saya katakan saya menganggap mudah pemuda juga tidak. Yang kerisauan saya sekarang ini adalah bukan kepada pemudanya. Bukan kepada pemudanya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita bicara pemuda, mungkin di materi kita lain kita kupas betul-betul khusus pemuda saja. Tidak lebih kepada tidak kepada saya, tidak kepada pesantren saya atau program saya, tapi kepada pemudanya. Sebenarnya memang itulah bidang saya sebenarnya. Saya lebih tertarik ini. Kita bicara pemuda ini, kita bicara produk. Sekali lagi saya katakan, kita bicara pemuda, maka kita bicara produk. Dia terjadi, dia terlahir, dia kayak begitu karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Mantan pemuda sebelumnya, yang sekarang sudah tua. Kan begitu. Mantan pemuda sebelumnya, yang sekarang sudah tua. Yang dia tidak mengupgrade diri,
tidak memahami, tidak belajar dari pengalaman pribadinya. Dulu dia waktu muda kayak mana? Dulu dia waktu muda apa yang dia mau? Dulu waktu dia kayak muda apa yang dia inginkan? Dia nggak mau mengakui kalau dulu dia pernah muda dan punya keinginan-keinginan dan perasaan yang sama. Dia nggak mau mengakui. Secara psikologi dia tutup dirinya. Dia akan menganggap aku yang sekarang sudah hebat, aku yang sekarang sudah dewasa, aku yang sekarang sudah terhormat. Padahal Dulu dia juga sama, bukan lebih buruk lagi, entah begitu kan. Tapi dia melihat aku yang sekarang. Lalu kemudian dia menerapkan sebuah cara yang berbeda kepada pemuda sekarang. Akhirnya bentrok. Jadi kalau ditanya kepada saya, apa harapan saya kepada para pemuda? Sebelum saya berharap kepada pemuda, saya lebih dulu berharap kepada yang lebih tua. Tolong dengan sangat kepada semua yang tua-tua atau merasa sudah pernah muda, beri contoh. Sekali lagi, beri contoh. Kalau berani berkata, ayo para pemuda bangkit, tolong di depan. Ikut bersama saya, ayo bangkit kita sama-sama. Saya berdiri di depan, siapa di belakang saya? Itu yang diharapkan. Kalau ada yang berani ngomong, tolong para pemuda bersikap baik. Nah, contoh, silakan di depan duluan. Bagaimana bentuk bersikap baik yang benar menurut orang tua? Ini bukan saya bela pemuda nih. Juga bukan berarti saya menganggap pemuda nggak ada masalah. Pemuda banyak masalah. LGBT, maksiat, segala macam, wah, perzinaan, udah kacau balau di kalangan pemuda sekarang. Jadi, tetapi semua ini tidak akan selesai. Sekali lagi saya katakan, semua permasalahan pemuda ini tidak akan selesai kalau yang tuanya tidak menempatkan diri sebagai orang yang harusnya dicontoh. Sekarang kita butuh figur. Maaf cerita, kadang-kadang ada organisasi pemuda, ketua pemudanya nggak bisa buat apa-apa, tapi berharap anggota pemudanya jadi yang baik. Berbuat apa-apa, ketuanya nggak buat apa-apa. Banyak, silakan cek organisasi-organisasi pemuda, Karang Taruna, ketua-ketua organisasi yang terkait dengan pemuda, bahkan pejabat-pejabat yang namanya itu dikaitkan kepada kepemudaan. Dia nggak buat apa-apa. Secara pribadinya nggak jadi figur. Sekarang yang dibutuhkan oleh pemuda cuma satu. Tadi kalau ditanya kepada saya, apa harapan kepada pemuda? Sebelum saya memberi arahan kepada pemuda untuk, ayo contoh bapak itu. Saya juga bingung siapa dulu yang mau dicontoh. Siapa? Juga. Makanya saya berharap kepada yang tua dulu. Mohon yang tua-tua muncul. Mari kita munculkan diri bapak-bapak semua, ibu-ibu semua yang sudah tua, yang merasa sebagai orang tua, munculkan diri. Jadi contoh bagi... Mari contoh saya. Saya akan arahkan pemuda mencontohnya. Bagaimana bentuk satu yang namanya sopan kayak mana? Kedua, bijaksana itu kayak apa? Ketiga, contoh bersikap baik itu seperti apa? Kalau ada yang berani mengatakan, mari kita hidup sabar, nggak boleh pemarah, jangan usah berkelahi, nggak usah temperamen, sabar. Tolong tunjukkan bentuk sabar itu kayak mana. Bapak ibu aja berkelahi laki bini sampai ke jalan raya. Kan begitu. Jadi intinya berikan contoh kepada kita. Jadi setelah berikan contoh, jadi kita tahu siapa yang akan kita tiru. Contoh tuh, bapak siapa itu figurnya. Contoh bapak tuh. Bapak tuh aja udah tua, bisa juga buat kayak begini. Padahal dia udah tua. Bisa bijaksana, bisa sabar, bisa menghadapi perbedaan dan lain-lain. Udah tua kayak begitu yang seharusnya dihormati, tapi dia nggak gila hormat. Jadi uswah ya. Jadi panutan. Uswatun hasan. Contoh tauladan yang luar biasa nih. Baik. Ini sebenarnya bisa kita sambung lagi Ustaz, karena banyak sekali nih. Banyak. Nanti lah insya Allah kita sambung nanti di lain waktu. Sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol ini asik. 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 Banyak sekali yang antum share, ini perlu dilanjutkan. Insya Allah kita lanjutkan. Siap insya Allah. Saya juga terima kasih sama Ustaz. Sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan perjalanan safari antum diberkahi, dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pulang membawa manfaat yang besar bagi ranah Minang. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Dan terima kasih kembali. Ada buah tangan buat Ustaz dari Ahmad Kindi di buku Public Speaking Ustaz sebenarnya. Ahmad Kindi Ustaz sendiri ya. Cinta ini dakwah. Jujur, Ahmad Kindi ini nama asli nama ya? Pena Ustaz. Nama pena. Nama asli Aldian Razak. Oh siap. Ini nama pena Ahmad Kindi. Nanti kapan-kapan kita kupas bagaimana teknik public speaking kata antum tadi kan. Ya karena betul. Tamat pesantren ketika disuruh naik mimbar menggeretek. Iya bingung. Sebenarnya mudah kan kalau tahu rahasia. Metode ya. Kalau di sini kan judulnya cinta dakwah, dia nggak bicara public speaking, tapi isinya ternyata public speaking. Ini perlu nih untuk para
Kalau saya lihat nih kader-kader dai muda nih kan banyak nih. Banyak. Nah, sekarang nih ada lagi kemarin saya ikut dari PKS Tanah Datar nih. Iya. Oh. Jadi diminta kapan ini dikupas? Ada lagi nggak nih? Nanti saya coba tanyalah sama ketuanya kan. Karena kebetulan dalam acara kemarin saya menyampaikan beberapa pendapat begitu. Pertanyaan saya saat itu sesudah ini ngapain? Nah, kan gitu. Follow-up-nya. Kalau cuma kumpul training, terus bicara-bicara, lalu kemudian karena kita udah biasa diterapkan gitu. Nah ya, karena dunia saya sebagai trainer ya, kita biasanya target kita tuh sampai kepada outputnya apa kan gitu. Nah, jadi ini perlu nih. Siap. Syukuran, kemudian lagi di IAIN Batu Sangkar nih, mahasiswa kan banyak nih yang perlu nih. Iya, sudah banyak ini. Tinggal kita belum dapat waktu. Mudah-mudahan nanti dengan antum kita boleh bisa kolaborasi. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Jumpa lagi lain waktu. Insya Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.